Lur ketemu maneh nang ngene Rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Yo, bahas soal kesiapan Kota Surabaya hapus PR sekolah. Hapus PR sekolah. Nah, acara sing apik koyo ngene iki disponsori karo DPRD Kutha Surabaya. Nah, terus tapi kira-kira awakmu setuju gak sih lek PR iku dihapus? Setuju lah. Setuju ya, lek aku gak setuju. Family time iku lho sing penting. Family time. Ya wis Nah, wis ngono ya. langsung ade nonton Fitine ayo. Yuk, monggo disimak bareng-bareng. Derek Guminte Kutha Surabaya ngrencanakno arep mbebasno murid SD ambe SMP tekan pekerjaan omah utawa PR. Rencanane wacana iku arepe dimulai nduk tanggal 10 November 2021 mengarep. Jare Wali Kutha Surabaya Eri Cahyadi, dihapusi PR iku tujuane kanggo ngubah pembentukan karakter. Dadine jam sinau nduk sekolah iku sampai jam 12 awan ambek dilanjutno sampai jam 2 awan kanggo pendidikan karakter. Sauntara iku jare Yusuf Masruh, Kepala Dinas Pendidikan Kutha Surabaya ngomong, lek dihapusi PR iki kanggo ngurangi beban arek-arek ndok omah. Dadine dikarepno, para murid iki iso nglakokno kegiatan liyane sing bermanfaat. Koyok ngewangi wong tuane, nglakokno hobine, ngaji ambek dolen karo kanca-kancane. Lah model pendidikan karakter iki dhewe yo macem-macem, koyok kesenian, nari, ngelukis, sampai melu pramuka. Dadine dikarepno murid gak terus-terusan oleh beban tugas PR, tapi ya oleh bentuk pendidikan karakter. Nah, wis nonton kan videonya iki mbahas apa gitu kan. Bener. Kudune aja ade sing mbahas, sing ade Kang Aja. Salah kabeh. Wis. Undangan ae sapa sing. Oke, kita akan mengundang yang pertama Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ibu Ajeng Wirawati SOS MPSDM. Monggo Ibu silakan. Uga wonten Cak Yusuf Masruh, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Juga ada Ketua PGRI Kota Surabaya, Dr. Anda Agnes Warsiati MSI. Monggo dipersilakan bergabung. Selamat malam Bapak Ibu, Mbak. Waduh. Iya kan akhirnya ketemu maneh bahas tentang niki lho Pak kisru-kisruhe jare arek-arek gawe nek PR mari iki. Pripun yon? Mungkin Bu Ajeng Rumingi. Bu Ajeng. Yang jelas ini kan kebijakan baru karena ini kan memang kurikulum merdeka ya. Tapi terus terang di warga juga banyak pro kontranya juga. Langsung ke saya gitu ya mengenai Japri ataupun langsung berbicara kalau memang malah khawatir istilahnya kalau anak-anaknya malah bagaimana untuk pelajaran berikutnya, bagaimana mereka bisa mengevaluasi, kemudian apakah pasti gurunya memberikan sepenuhnya optimal pelajaran, apakah bisa. Kadang-kadang pihak guru ataupun wali murid itu juga ingin membantu lah, teamwork kan, kerjasama. Jadi istilahnya yang diajarkan di sekolah paling nggak nanti di rumah si orang tua ini bisa mengawasi sejauh mana pembelajaran itu. Jadi mereka masih ingin tahu lah lebih mendalam mengenai modul-modul yang disiapkan oleh pemerintah kota, khususnya nanti pembentukan karakter itu seperti apa, kemudian membahas kalau tidak ada PR nanti jaminannya seperti apa, karena kita juga banyak permasalahan juga seperti kayak budaya membaca di secara Indonesia pun juga masih kurang. Apakah nanti benar-benar bisa difokuskan di sebelah sana atau pembentukan karakter yang mengenai life skill, soft skill, kehidupan sehari-hari saja mengenai gotong royong ataupun profil pelajar Pancasila ya. Itu nanti kita butuhlah nanti dari. Jadi masih tetap diolah dulu ya Bu ya, dianalisis dulu gitu. Ya, pastinya kita akan terus memberikan masukan juga kepada Dinas Pendidikan, kepada juga para dewan supaya nanti memastikan yang berjalan ini sesuai dengan diharapkan oleh murid dan juga hasilnya tuh jangan sampai jauh juga dari yang diinginkan. Iya, jadi seperti menyapai lah yang diharapkan. Walah, ambekan sih yo. Ambekan sih. Iya nonton PR saya. Ya wes pemirsa ojo nani-nani diluk maneh awak dhewe bakal balik. Tetep nang Rujak Surabaya.
PR ki ancen Iya. Sakjane menurutku itu perlu, menurutku. Anakku iku wis heboh Pak, ket 2 minggu kepungkur gara-gara kok tanggal 10 November gak enek PR. Bebas Anakku merdeka. heboh itu. Ya. Niki pripun mungkin kita tanyakan langsung ke Pak Yusuf ngene iki. Sing paling bertanggung jawab iki. Monggo Pak Yusuf. Terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan ke semua warga, teman-teman mitra Dewan, saya terima kasih banyak sudah disupport, didukung. Jadi intinya itu kalau PR itu kan pekerjaan rumah. Jadi itu cuma nanti bentuknya yang kita rubah. Gitu loh, Cak. Contoh, nanti itu memang nanti pola pembelajaran itu kita coba pelaksanaan kurikulum Merdeka ini kan mulai tahun ini. Nanti itu kita coba. Dan kita terapkan memang jam-jam efektif itu di depan. Itu sampai jam 12 harapannya apa? Nanti itu di kurikulum Merdeka itu banyak proyek-proyek yang intinya apa? Memang bentukan karakter. Karakter itu nanti bisa masuk di semua aspek-aspek. Contohnya biologi, matematika, dan lain-lain. Lah, ini yang harapan kami memang nanti 2 jam itu tadi menanyakan ketuntasan. Kalau tidak tuntas pun anak itu kita beri kesempatan luang yang 2 jam itu masih ada waktu, yaitu namanya rekreatif pengayaan pembelajaran. Intinya apa? Pola itu juga menentukan anak itu di sekolah senang atau nyaman atau tidak. Jadi semua diselesaikan di sekolah yang masalah materi akademis. Pak Yusuf niki enten sing tanglet. Sakjane kurikulum Merdeka iku opo sih ngoten niku? Nah, kurikulum Merdeka itu intinya kan anak diberi keleluasaan sesuai minat dan bakat dan kemampuan akademisnya. Harapannya apa? Itu implementasinya nanti anak itu bisa melaksanakan, melakukan, mengalami. Ini harapannya apa? Ya proyek-proyek itu. Lamanya kalau nanti semua tuntas materi pembelajaran tuntas di sekolah, nanti tugas di sekolah itu ada. Di rumah. Jadi apa? Buatan sampai dikomulai. Enggak semua pulang, cuma nanti modelnya lain. Era paradigma saat ini kan lain dengan dulu. Ketahanan anak kita bentuk karakternya. Karakter melekat di aspek-aspek bidang studi masing-masing tadi itu. Nah, harapan ini nanti apa? Anak ini tidak terbebani. Contoh, waktu saya sekolah atau anak-anak ini yang materi pembelajaran harusnya kan diselesaikan sekolah. Kalau tidak diselesaikan sekolah, kalau di rumah terus orang tuanya tidak paham, terus gimana? Contoh matematika, kan itu rumusi orang tuanya nggak hafal atau nggak tahu masalah rumusin. Anak kan takut besok mau sekolah bagaimana. Nah nanti pola pembelajarannya kita sesuaikan. Tugas di rumah, contoh bentuk karakter, masalah sikap. Nanti mungkin pertanyaannya mudah. Saya besok kalau di rumah tugasnya apa? Kan itu. Oh bantu ibu, kan itu misalnya. Kalau bantu ibu apa? Misalnya, oh tanggung jawab di kamar, misalnya ngelipiti baju, misalnya bantu masak. Ini kan implementasi yang panjang untuk Jadi anak. gak cuma ngapalno nggih, Nggak mau ngapal, melakukan, kan Wujud itu Pak. nyata. Itu lebih menyenangkan, gitu loh Pak. Dan bertanggung jawab mandiri. Kalau nanti harapan kami dengan tugas-tugas tadi itu anak-anak lebih kreatif, anak lebih bernalar kritis dan lain-lain gitu. Itu tapi ngapunten Pak, kalau bicara mengenai pendidikan karakter begitu ya kayak ngaji kemudian apa gitu kan ya. Takok nang guru Iya, lagi gitu. Ibu guru. Ngapunten loh Bu ya. Jadi itu bukannya sudah masuk dalam kegiatan ekskul nggak sih Bu? Sebetulnya kalau misal seperti melatih anak tuh lebih mandiri dengan ekskul kan biasanya tujuannya seperti itu. Bagaimana menurut Ibu? Sebetulnya itu juga sudah masuk ekskul, tapi kan ini akan lebih dia lebih akan banyak mengalami ya, jadi ada proses ya. Kalau ekskul ngaji kan dia sekedar wis ikut ngaji aja kayak gitu. Tetapi kalau mereka mungkin diberi pembelajaran di rumah, misalnya ada tugas, coba sih kamu nanti sama orang tua misalnya sholat bareng, nanti ditambahi dia harus baca apa, itu kan bisa satu keluarga bisa diskusi, bisa memberi masukan. Jadi menurut kami dengan adanya PR yang mungkin lain ya, bukan yang dia PR itu sekarang ini kan di akademis saja yang PR itu dituntut ya. Jadi kadang itu guru matematika kasih, guru ini kasih, guru ini kasih. Anak itu belum ngerjakan wis gelagapen. Kan seperti itu. Ya.
Kalau dari sisi gurunya ini sebenarnya tanpa PR ini membantu atau malah merepotkan? Loh, guru pun itu juga dengan tidak adanya PR ini yo nggak seneng banget sih Oh, gitu gitu loh. ya? Ya, justru dengan kurikulum ini menuntut untuk guru itu berinovasi. Bagaimana dia membuat PR, yang PR itu bisa anak-anak ini menjadi kreatif, menjadi sosialisasinya terbentuk, menjadi gotong royongnya terbentuk. Nah, apa itu formula PR itu? Supaya bisa semua masuk ke situ gitu. Contoh ya, gini. Misalnya matematika itu panjang sekian, lebar sekian, berapa luasnya? Ya, tetapi dengan guru memberi misalnya, coba sih nak ukuran itu kamar tidurmu berapa? Pasti dia akan mencari panjang dulu, mencari luasnya dulu, mencari dengan apa? Bapak punya meteran. Nah, kan seperti itu. Bu, wong tua nih Bu nyiapno meteran bareng gua kepala. Orang tua kan pendidikan nggak harus sekolah saja. Orang tua bertanggung jawab, masyarakat bertanggung jawab. Ya nggak bisa lah koyok laundry. Mari anak itu kayak noneng sekolahan metu kudu brucut dadi api. Ya kan nggak bisa. Kerjasama ya, Bu, ya. Iya, ya ini Kerjasama. yang harus memang dibentuk. Jadi gantuin meteran ya nyili tonggoni kan seperti itu. Jadi proses ini dialami tapi dia tetap menggunakan bahwa luas itu adalah panjang kali lebar. Dan tapi kan satu sekolah kan nggak sama. Betul. Dapatnya. Dia berproses masing-masing. Besok ketika aku nggak wedi nek misal lagi aku salah untuk luasnya berapa karena tempatku sama tempatnya dia nggak sama. Dia akan senang masuk sekolah nggak terbeban, nggak takut PR ku salah kan gitu. Paling enggak kae nek sing disetrap gara-gara kagak PR. Wis Ya iki gitu. anu yang golek meteran sih. Iya, ya aku tanggal meteran ya pemirsa aja nani Rujak Surabaya bakal balik diluk maneh. Gak setuju aku, Bu. Kok iso gak ono PR? Arek ono PR ae gak dikerjakno man yo gak ono PR. Terus piye wong tuane? PR kan salah satu carane wong tua ngerti anake kemampuane sak piro. Lah nek misale gak ono PR, tak cul-culan arek iku. Ono PR HP-an. Gak ono PR, wis mari jeneng ngilakan, Mbak. Piye pemerintah kok iso dadi koyo ngono iku? Ini upaya pendegradasian dari pemerintah supaya anak-anak tambah ucul, tambah tidak terkendali, tidak ada kesinambungan pembelajaran di sekolah dengan di rumah. Apakah ini seperti itu? Memberatkan, gak seneng aku ngarep-areku kok belajarnya tambah berkurang. Lek nang omah kan iso mengulas maneh apa sing dipelajari nang sekolahan. Lek gak ono PR iso nek hapus. Terus kudune ya apa? Yo pancet ae, cuman dikurangi sing biasa ben dino dadi pirang dino, ngono ae gak usah dihapus. Berarti sampean nek misalnya anaknya sampean gak duwe PR ya apa? Ya bingung aku malah ngekeki tugas, malah aku mempelajari apa sing diurui maneh mau. Lek ono PR kan enak arek duwe tanggung jawab akhirnya dikerjakno. Menurut aku PR dihapus itu setuju. Karena apa? Soalnya arek sekolah itu wis ket isuk sampai sore. Jadi arek kan kesel. Terus nak kok dorong les, kok dorong kegiatan ngaji. Kecuali kalau ada ulangan PTS itu arek perlu belajar di nang omah. Terus ya? Kalau menurutku gak apa-apa dihapus kecuali hari Jumat kan SD negeri Senin sampai Jumat, Sabtu ini kan libur, otomatis dikei PR cuman hari Jumat aja. Gak setuju aku, Bu. Kok iso gak ono PR? Arek ono PR ae gak dikerjakno man yo gak ono PR. Lah iku lho Cak, wis delok to komentare para warga. Enek sing gak seneng. Nah, pro iki kan kontra mesti yo. mending lan takokno. Ya wis. Piye niki? Piye Pak, Ibu. Nah, iki lho. Oh, gitu sih. Ben ambekan. Karena dhewe entuk minum ben seger. Nggih. Monggo matur nuwun Mas. Nggih, mungkin Bu Ajeng niki sing kita pingin pendapat ini ki rakyat loh Bu sing ingkang diwakili Bu Ajeng lho niki. Iya, ini sebenarnya sih juga sudah sering lah banyak info sharing karena mereka kan orang tua khawatir mau di mana, mau dibawa kemana untuk pendidikan di kota Surabaya. Tetapi kan
ternyata ini kan infonya masih simpang siur ya. Seperti apa modul yang digunakan oleh Dinas Pendidikan, kemudian juga dari guru-guru sepakatannya mungkin pendidikan karakter seperti apa. Nah, itu masih belum tahu, karena itu mereka masih banyak masukan. Nah, ini kemarin juga banyak yang mendukung, khususnya karena mungkin yang di SD, oh ya supaya nanti gurunya nggak buat tugas-tugas yang membingungkan, mungkin prakarya ataupun yang lain ya. Kemudian yang SMP karena memang banyak mata pelajaran yang susah, yang kita sendiri juga tidak hafal rumusnya apa. Nah, ini kan juga saya kira juga butuh waktu untuk penyederhanaan visi dan misi, khususnya menginfokan bahwa emang maksud dari tujuan untuk mereka PR ya, merdeka PR ini seperti apa. Nah, ini juga nanti poin-poinnya kemudian nanti untuk pendukungan untuk minat bakatnya, paling nggak nanti juga bisa diberikan ruang di masing-masing sekolah. Tapi nyon sewu dari dewan apa ndak minta iki wis tahu diteliti tapi tadi analisis ngoten Bu. Iya, kita sudah meminta untuk kajian-kajiannya. Tapi kan di sini kan menginfokan ada penyederhanaan PR. Jadi bukan berarti tidak ada PR sama sekali. Sehingga pastinya berarti kita memastikan dengan kurikulum Merdeka ini tadi kan ada 3 karakteristik. Salah satunya juga fleksibilitas mengenai kemampuan, kemudian yang kedua juga fokus pada materi esensial. Nah, ini kita juga pada transisi ya dari yang kurikulum mungkin tahun 2013 ke kurikulum Merdeka. Nah, ini paling nggak kita butuh masukan juga pada orang tua bagaimana lah sistem mengajar orang tua di anak-anak ya, karena tidak hanya akademis saja tapi non akademis, butuh nanti orang tua juga teamwork bersama-sama lah, supaya nanti juga banyak juga sebagai pihak guru. Ini kan mohon maaf ya, jadi istilahnya ada guru yang bercerita, saya di sini mengajar 1:28 atau 30 murid. Kalau ibu mungkin mengajar 1:1 atau 1:3 gitu kan, pasti kan lebih efektifan yang 1:3. Ya itu, karena itu mengulang pelajaran tidak perlu dari PR, intinya di situ. Gitu. Tapi masalahnya saiki kok nek pirang wong tua sing nang kene sing gak ambek anake iki. Yang sibuk-sibuk itu ya. Bagaimana nih Pak Yusuf menurut Bapak? Orang tua yang nggak ada waktu mungkin untuk dampingi anaknya. Jadi kami makanya kan kepingin yang terbaik untuk semuanya. Semuanya itu baik untuk anak-anak, baik untuk nanti akademisnya, baik untuk talentanya, baik untuk karakternya. Ini harapan-harapan ke depan yang terbaik untuk anak-anak kita, generasi penerus ini. Yang berikutnya memang tadi sudah sampaikan Bu Ajeng dan saya awali, sebetulnya tugas itu pasti. Karena apa? Kalau anak itu waktu ruang, waktu kosong itu juga menjadi pertimbangan-pertimbangan khusus. Makanya tadi cuma pola kita rubah bagaimana kondisional anak ini saat ini misalnya. Oh, bagaimana anak ini biar tangguh, biar gigih, biar etikanya juga jalan. Makanya model tugasnya kita rubah. Anak menjadi senang, anak menjadi nyaman di sekolah, anak menjadi senang, menjadi nyaman di rumah dengan waktu-waktu yang sudah kita buat nanti tugas-tugas dari teman-teman guru yang lebih melakukan tadi terus mengalami. Ini mudah bisa merasakan bagaimana contohnya tadi saya membantu ibu di rumah. Apa misalnya masak atau belanja, biar belajar banyak hal, berinteraksi, bersosialisasi dengan warga. Ini juga gitu. Dari matematikanya juga ikut. Misalnya kalau beli 10 bawa uang 100.000, beli gula 1 kilo 60.000, sisanya berapa? Ini perlu penerapan. Bacanya arek biyen itu praktek, kan itu praktek. Tapi ini enggak ada. Nanti yang membuat anak itu tadi dicontohkan Bu Agnes, anak mungkin dilatih untuk berpikir kritis. Pertanyaannya mudah sebenarnya, kamarmu luasnya berapa? Tadi saya ikuti, mudah. Tapi implementasinya anak akan bernilai kritis dan kreatif. Contoh. Tapi ujiannya nyon saya Pak nggih. Ujiannya lah gak mungkin UNAS mangke berapa luas kamar. Kalau sekarang mohon maaf, itu kan nanti ini namanya nanti kan ada asesmen nasional, itu kan gitu. Disesuaikan berarti disesuaikan. Nanti kan cara penilaiannya kan disesuaikan. Selain jangan nilai-nilai yang seperti kemarin 70 lah, itu ada nilai sikap, nilai itu kan nanti bentuk-bentuk narasi itu kan muncul. Nah ini yang nanti imbang harapan kami ke depan, anak-anak betul-betul tangguh. Contohnya kayak tadi, saya yakin 3 kali 3 9 cepat. Tapi kalau orang banyak ditanya, misalnya susu epiro, sebenarnya tahu kembalinya itu 9, tapi ya
Kalau tidak terbiasa ya sulit juga. Ini harapan kami seperti itu. Nah, tugas itu yang membuat anak itu sebetulnya diberi tugas, tapi tidak terasa. Oke. Gitu. Ya. Saya mau ke Bu Agnes. Lah satunya nang Bu Agnes. Iya. Adik kudu ngerti pengalaman bagaimana rujak itu datang. Oh. Iya. Terus kanu itu ngomong gitu. Iki ana tukang rujak ngeyel jare. luwe lho, Bu. Kene sing dibengoi produser. Kere. Ayo. Ayo dang. Nggih, mungkin Bu Agnes sambil Iya. jawab kesiapan guru sama sekolah untuk menjamin ini pripun, Bu? Ya, kami para guru sebetulnya ini sudah mulai ya, karena memang kurikulum Merdeka ini kan sudah diikuti untuk pelatihannya, untuk apa. Jadi mereka juga sudah mulai membuat formula-formula seperti itu, ya supaya nantinya ketika terjadi seperti ini sebetulnya kan bukan PR ku kudu hilang kan, bukan gitu ya, tapi kan konotasi di masyarakat bahwa nanti itu hilang kalau PR, ya bukan padahal gitu. masih ada. Ya, kalau hilang-hilang itu kan kami sendiri juga tidak setuju kan seperti itu. Jadi PR itu nanti akan dibentuk formulanya seperti apa supaya di kurikulum Merdeka itu bahwa anak ini mengalami, anak ini bisa melakukan, bisa prosesnya itu lebih supaya ke depan mereka menjadi anak yang memang tangguh seperti itu. Jadi kami para guru ya sudah siap sih untuk itu. Dan ini juga nanti murid juga akan lebih mudah mempraktekkan ngoten nggih Bu ketika karena 2 tahun kemarin ini kita kan sudah hidup itu dalam diri sendiri ya. Guru sendiri, siswa juga sendiri begitu ini masuk ada kurikulum ini kan gitu. Jadi konotasi orang tua ini kan luar biasa. Waduh iki mati aku nih. Karena pekerjaannya udah balik lagi Bu. Pekerjaannya posisi udah balik nanti lagi. nek kalau PR iki anakku mesti dolan, gak belajar atau gak buka buku kan seperti itu. Padahal sebenarnya tanggung jawab siapa juga kalau anak sampai gak belajar iku jadi. Tapi sebelumnya sudah ada sosialisasi nggak sih Bu, tipis-tipis ngasih tahu orang tua? Ini yang memang harus sama-sama kita mindsetnya diubah bareng-bareng gitu ya kayaknya ya, supaya mungkin ini juga cepet gitu ya Bu. Jadi karena heboh Bu ketika kata-kata mboten tidak ada PR. Ya apa anak iki? Iya. Apa meneh kok tukang rujak ku sowan. Memang 24 jam dodolan ya. memang gambarnya itu langsung merdeka kayak gitu. Anaknya mari iki dikongkon ngirisi Bu berapa sentimeter diameter tembok. Walah. Tapi memang banyak orang tua yang menurut saya juga nggak siap sih ya dengan adanya sepengetahuan mereka PR dihapus. Padahal ternyata tidak dihapus sama sekali, tapi konsepnya diubah. Begitu ya Pak ya? Oke, baik. Tapi mungkin wonten jaminan Bu, artinya ketika PR tidak ada, anak ini tidak bermain game. Karena yang ditakutkan orang tua kan akeh-akeh ngoten, wah iki nek PR jelas dolanan game. Biasa dan Pak Yusuf kaget loh. Ya itu tadi kan bahwa pendidikan ini kan bukan tanggung jawab hanya sekolah saja. Bagaimana peran orang tua ketika anaknya gak ono PR terus dolan main game, bagaimana tanggung jawab masyarakat juga ketika anak-anak ada sekarang wifi kan banyak juga di luaran kan seperti itu. Nah makanya mungkin ini ya Pak, sekarang Surabaya ada sekolah ngaji bareng, sinau bareng di RW kayak gitu-gitu itu kan lebih melibatkan masyarakat juga. Semuanya terlibat. Supaya anak-anak kita itu bukan anak kita sendiri, kan anak-anak kita. Sakjane dhewe pengin bahas sing sekolah ngaji bareng. Tapi wis kadung enek wong sing lewat. Ya wis, hubungan anakmu sih lagi lapo anakmu di omah ya toh. Break sebentar pemirsa, Rujak Surabaya bakal balik tilu. Aku ki was-was lho asline. Kenapa? Misalnya kan anak senengane belajar, mempeng belajarnya ya toh. Moro-moro gono PR ngono takutnya
keseriusan belajarnya menurun gitu loh. Takutnya kualitas dari anak itu jadi juga menurun. Gimana? Jadi salah, jenenge serius belajar yuk gak serius ngerjain PR berarti. Iku sing beda. Nek belajar ya belajar, PR kan juga sambil belajar. Tambah kasih nahu. Ya apa sih? Tako pengalamannya arek iku. Jarine kate tako iki. Niki Pak, bapake lari-lari niki Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berkurangnya tidak ada PR ya? Nama. Ya namanya juga PR buat teman-teman. Nama Gigis. Ya. Panggilannya Gis. Ya. Kan PR ini sudah nggak ada, ya kan? Akhirnya anak-anak itu akan semakin kosong. Kok usah kosong? Jam kosong itu kan seneng ya kan. Nah, akhirnya kosong, nggak ada kegiatan karena memang anak saya itu kalau sinau ya pas ada PR. Kalau nggak ada PR bebas merdeka. Iya. Lah, terus katanya tadi minat dan Bakat. Loh, anak saya itu sekolah itu udah nggak minat. Ya apa? Bakat nggak punya? Bakat punya. Bakatnya tadi nggak ada PR tadi. Bulet ya? Iya. Ya, tapi dulu waktu saya sekolah itu kan gini Bu, memang PR itu penting, tapi jangan banyak-banyak itu loh. Sekarang itu kan PR itu wake saking akeh PR. Sampai aku arep ngedekno joki PR iki. Bukan Pak. Joki PR. Nah, pertanyaan saya, kan sebagai orang tua, nanti kalau modulnya itu berbeda, itu adakah pertemuan dulu ke orang tua untuk briefing supaya kita nggak kaget gitu loh. Moro-moro PR mah iku mau misalnya ngukur Kamar. ngukur kamar. Ngukur anakku takut sertifikat barang. Itu pengalamanmu. Iya, itu aja pertanyaan saya. Apakah ada briefing untuk orang tua biar nggak kaget kalau modulnya berbeda? Mungkin Terima kasih. dari Dewan, artinya kesiapan dari Dewan seperti apa untuk ngawasi pelaksanaan ini, apa orang tua juga disiapkan? Ya pastinya saya yakin dari kebijakan ini dikeluarkan oleh Pak Wali, pasti juga ada pembicaraan oleh kepala tim ahli ya, khususnya mengenai pendidikan. Yang jelas kita juga ingin dari masukan tersebut membuat modul supaya memastikan misinya untuk Merdeka PR ini seperti apa gitu. Bagaimana istilahnya untuk pembentukan karakter itu apa saja jenisnya, mungkin berakhlak itu seperti apa, kemudian gotong royongnya mungkin anak-anaknya ditugaskan seperti apa, ataupun bahkan mengenai mandiri itu seperti apa, ataupun bahkan ada ilmu mengenai investasi, pengelolaan keuangan ya, mungkin sejari dini ya, itu juga bisa dimasukkan. Tanya dengan kejelasan modul-modul itu, orang tua jadinya tidak khawatir, baliknya malah mendukung. Jadi kan istilah memang kita kadang jangan sampailah anak-anak tuh capek di rumah, kemudian dibebanin PR, kan orang tua juga kadang-kadang kasihan. Kayak ngajakan orang tuanya lah, ini kan paling enggak arahnya nih untuk pendidikan karakter, pembentukan karakter, jadi paling enggak modul-modulnya nanti sesuai diharapkan oleh Pak Gigis ya, Pak Gigis tadi. Jadi paling enggak orang tua diajak berbicara seperti dahulu gitu, jadi supaya nanti dikumpulkan, supaya nanti mungkin ada ekstra tertentu ya untuk fasilitasi minat dan bakat, diberikan ruang oleh dinas pendidikan, entah nanti dikumpulkan masing-masing sekolah ya, tidak Bapak Ibu siap. Harus tahu, gak kaget. Supaya tahu ya, nggak kaget itu tadi. Kemudian juga Niki, ada izin Bu, fasilitas. bacakan WA Bu. Kurikulum gonta-ganti terus, gurunya pasti puyeng ngikutin kurikulum yang selalu berganti. Dari Bu Ranti Surabaya. Ini ada lagi, selamat malam, salam semangat saya dari SDN Erlangga 1 198. Bu Agnes, mohon wejangan, seharusnya orang tua itu bagaimana mengantisipasi kurikulum merdeka saat ini, matur suwun. Kemudian ada lagi Pak Budiah, orang tua murid SMP 12. Saya mendukung PR dihapus, namun diberi tugas yang berimplementasi menyeluruh, karena anak-anak pasti akan memiliki sudut pandang yang luas, namun sesuai dengan karakteristik lingkungan masyarakat di sekitarnya. Terus ada juga, maaf sebelumnya, mohon dibaca secara lengkap adanya. Ngatur wong iki rek wis. Curhat. Biar apa sih? Pak Eri Yuryanto meski tinggal di Lamongan. Waduh. Tapi saya tertarik dengan tema malam ini. Jujur saya setuju dengan kebijakan itu. Yang penting adalah karakter building secara alami oleh orang tua dan anggota keluarga. Nggih, monggo Pak Yusuf.
Ini aja Pak Yusuf sekali aja. Bagaimana format PR yang dimaksud? Tanda tanya. Oke. Jadi gini kan Mbak, jadi kalau justru pemikiran kami awal itu mudah-mudahan nanti semua bisa bantu, bisa dukung. Itu kalau ada PR masalah materi pembelajaran itu sebetulnya malah di sekolah itu anak itu tidak tuntas. Mestinya kalau tuntas itu sudah tidak ada PR. Makanya kan gitu logikanya, Cak. Kudune Gitu. maris sampai Iya. riri baru mulai. Kalau ini matematika tadi rumus luasan, kalau sampai dibawa pulang, berarti kan nggak tuntas. Beres. Mestinya. Nanti juga menghabiskan waktu ya Pak, bahas PR sing wingi. Makanya Iya, polanya nanti bener, kan bener. gitu, jam efektif itu dimajukan di pagi, harapannya apa? Anak ini sih seger-segeri, Si fresh masuk. fresh, kan seger-segernya. Nah setelah itu kalau sudah tuntas, belum pun nanti ada rekreatif pengayaan pembelajaran, bagaimana nantinya menyelesaikan tugas-tugas materi pembelajaran, harapannya apa dengan format yang lain, contohnya berkelompok seperti ini, itu kan lebih interaksi, lebih interaktif. Keren loh iki. Gitu. Les-lesan gak payu. Kapok kon yo. Larang lho. Toto usaha dulu Iya, ngono iya. ya. Tadi Pak enten nyekati tablet iki guru les-lesan iki, Pak. Curhat. Oh, curhat. Ya itu tadi PR-nya itu jangan banyak-banyak. Nah, Kalau anak saya itu bahasa Indonesia ada PR, IPA ada PR, IPA ada PR. Sampai kadang-kadang belajar jam 7 itu selesai sampai jam 10. Terakhir itu soal cerita saya nyeritain sampai dia ketiduran. Iku cerita bersambung nih kali ya. Cerita itu loh, matematika itu loh. Anaknya sampai tidur, saya cerita sendiri. Yang dengerin istri saya, yang ngerjakan istri saya gitu. Nggih, mungkin dari pihak guru ngoten Iya, nggih. monggo, Ibu. Ini kan yang seringnya kejadian PR itu malah tidak dikerjakan anaknya, Anak malah tapi orang orang tua. tuanya gitu. Nah, apakah nanti ketika pendidikan karakter ini Bisa nanti terulang kembali? Nggih, yang ngukur wong tuane mana? Monggo Bu. Jadi di sini gini, dengan ini kan kita akhirnya para guru ini perlu saling bersinergi ya. Jadi ketika hari ini guru ini kak tadi matematika kayak IPR, kayak IPR, kayak IPR gitu semua sama. PR wakai, tapi bagaimana PR ini dikemas, ya toh, sudah masuklah matematikanya, sudah masuklah itu IPA-nya, sudah masuklah itu bahasa Indonesianya kan seperti itu. Mungkin PR-nya cuma satu, gitu loh. Tapi memang pengertian ya, Bu, itu ya. ada semua ada di situ. Kalau memang kan PR ini untuk mengevaluasi kan sebetulnya apakah anak itu sampai di mana mereka itu tadi menerima pelajaran itu kan seperti itu. Kalau tidak ada PR belas itu ya kan tidak mungkin ya. Jadi maka kita harus konotasi ini yang harus disamakan gitu loh. Bahwa belas bukan PR yang dimaksud tadi guru iking kayak PR iking kayak PR terus jam 10 lagi mari bukan. Tapi artinya bahwa ini dikemas. Jadi anak juga tahu ya Bu maksudnya. Aku Iya, kan ini mikir kayak SMP. Ada peluru ditembakkan kepada kayu, lho. Lapo ngono. Peluru tembak nang kayu der ngono lho. Bu, izin Bu baca Ada WA nanya Bu. lagi? Nggih. Oke, Ini yang monggo. nembak kayu Bu. Bapak Ibu narasumber, bagaimana kalau anak ternyata pas pembelajaran karakter disuruh beli rokok sama orang tuanya? Itu kan jadi contoh yang kurang baik. Kalau disuruh beli gula itu baik karena dapat hitungan matematikanya dan juga beli sesuatu yang bermanfaat. Nah, yang perlu diingat mindset umum baik ortu maupun masyarakat luas, PR dihapuskan di Surabaya itu dicermati. Kalau artinya murid tidak boleh ada tugas atau PR sama sekali. Nah, ini mungkin pertanyaannya adalah bagaimana mengubah mindset masyarakat itu, Bu Nggih. Kemudian aku setuju tentang penghapusan PR. Kenapa? Karena sekolah sekarang beda sama yang dulu. Ya mesti ya. Kalau mbiyen wis lawas ya. Mungkin itu Pak nggih. Monggo Pak tanggapannya. Tapi saya saat dengan jawab closing. Oh sih. iya ya wis istirahat sih. Ambekan sih. Pertanyaannya akeh soalnya ya. Oh, gorong Oh belum loh alah tiwas aku teh. Monggo Pak Yusuf. Izin loh aku iki izin. aku tuh senang. Sampai ini Cek aku manjat nih senang. lho Pak, manjat wong tua niku lho Pak nggih, manjat wong tua. Nggih Pak Yusuf. Pripun, Pak Yusuf? Jadi tadi terima kasih itulah nanti kan Bu di aspek-aspek itu profil pelajar Pancasila itu kan ada aspek-aspek, ada aspek religi, ada aspek sikap dan lain itu tadi, etika dan lain-lain. Nah itu harapan kita yaitu nanti pembelajaran tapi ya memang contohnya beli rokok tadi ya salah sebetulnya.
Jadi pas engko pas diseruput ya apa. Kan gitu. Paham masalah matematikanya, nanti paham kejujurannya apa? Oh, nggak sampai ikut-ikut ngambil rokoknya, misalnya itu kan itu. Semua aspek nanti terpenuhi dan anak merasa nyaman. Besok ke sekolah misalnya mohon maaf kalau di rumah misalnya saya ngomongkan nggak PR lah, soalnya PR konotasinya kayak tadi mesti kalau PR. Anak pasti kita carikan ruang tempat waktu. Bagaimana anak itu di rumah pun itu edukatif. Dan semua edukatif. Ini yang harapan-harapan ke depan itu anak-anak lain bener tadi Cak. Sekolah mbiyen sampai sekolah ini gak bodoh. Wong mbiyen itu kan memang semua dibentuk karakter yang harus seperti ini. Kita enggak. Contoh anak dhewe, anak jenengan, "Le meni aja sekolah apa ini di SMP situ, kepin sekolah mana?" Wis mogok lek gak keturutan. Nah itu kan itu. Aku SMP 6 jare ngono. Oleh gak ya iso gak cocok mogok. Dulu kan enggak, memang anak tangguh. Kan itu Pak itu. Gigi kan. Lah ini kita kembali karakter tadi itu karakter sebenarnya melekat di semua aspek. Di pramuka juga ada aspek karakternya, sopannya, karena itu terbentuk kemandiriannya. Tadi yang rekreatif pembelajaran tadi juga gitu. Di talenta mungkin voli ada juga bentuk karakter. Contoh, biarpun nanti ada temennya main sing dadi supporter dibentuk karakter, gak oleh tengkar, saling toleransi. Itu bentuk-bentuk nanti edukasi yang anak-anak ini bisa ya tadi. Mohon maaf, saya neruskan aja profil pelajar Pancasila, bernalar kritis, akhirnya diikat aspek berketuhanan yang Maha Esa, berakhlak mulia. Artinya karakter ini dibentuk bukan hanya cuma di KIPR. Izin baca lagi. Oke, monggo. Pakai ngomong kita. Assalamualaikum, perkenalkan saya murid dari SD Negeri Surabaya. Saya setuju dengan adanya PR dihapus karena dilihat ADST lo ini. ADST lo. Anakmu paling iki. Ceken. Kayak ya anakku ya aku katanya. Dilihat dari jam pulang saja sudah sore, sedangkan PR sekolah sudah menumpuk, belum lagi ada kegiatan anak-anak kita seperti mengaji, ujian, ngaji, terkadang seperti itu piye to iki? Angel menenge malah gawe ujian aku malah. Artinya tugasnya wake gurung lese. Selamat malam, saya wali murid SD kelas 4. Udah kurikulum merdeka. Loh maksudmu apa, Le? Nanti kalau penghapusan PR apakah tetap ada kerja kelompok, Pak? Ini tanyaan juga nih, Pak. Oh iya benar. Yang dibawa pulang. Karena anak saya beberapa kali dibuat kelompok kemudian mengerjakannya di rumah, alhasil mamanya yang ngerjakan. Arek mangan bareng. Pripun? Oh, wis beneran ta iki oleh. Iki gak kroso wis teko segmen terakhir. Ya. Nah, jeneng segmen terakhir kan berarti adewe kudu rungokno kesiapane iki ngono. Bener. Ya wis nek gitu langsung tekan Ibu Agnes duluan mungkin bisa menyampaikan kesiapannya seperti apa gitu. Monggo, Bu Agnes. Iya, jadi kami dari PGRI ya, dari para guru. Jadi sekali lagi bahwa PR itu memang ada gitu loh. Cuma formulanya aja yang lain ya. Jadi itu. Jadi kami ditantang ini bagaimana supaya kita memberi PR tetapi itu tidak membebankan siswa, tetapi siswa menjadi lebih mengalami, dia lebih bisa untuk cari solusi, dia bisa bekerja sama dengan orang lain, karakternya yang kita bentuk, tapi juga akademisnya masuk seperti itu. Artinya PR sing zaman lawas wis ilang ngono. Iya, jadi konotasi yang dulu itu sudah hilang. Tidak ada. Oke, Pak Yusuf monggo. Bu Ajeng dulu. Bu Ajeng. Pak Yusuf terakhir. Lanang dhewe soalnya. Alah ya wes. Ladies first ya. Silakan. Jadi yang jelas ini kan memang kebijakan baru, butuh banyak sosialisasi, juga harus bisa memberikan ruang masukan khususnya pada wali murid ya yang khawatir. Jadi paling dari dinas pendidikan bisa memberikan waktu untuk masing-masing sekolah mengumpulkan wali murid, kemudian juga untuk menjelaskan jika perlu ada pembuatan modul khusus mengenai rencana pembentukan karakter seperti apa yang sudah dibahas oleh tim ahli, yang akademisi yang juga ikut mengawal ya mengenai bagaimana kebijakan non PR ini dilaksanakan Kota Surabaya supaya nanti pembentukan bakat dan minatnya di Kota Surabaya supaya nanti terpetakan dan juga ada fasilitasi yang
optimal lah dari pemerintah Kota Surabaya. Kan ini usaha apik iso mbahas ngene lho, ro kabeh pingin. Iki gara-gara acara sing apik kok ngene iki dibantu oleh DPRD Kota Surabaya. Yeay. Bendino biasanya ngene iki. Iya, besok berarti ada jadwal mana? Terakhir Pak Yusuf. Pak Yusuf, monggo. Dari sosialisasi sudah, kesiapan guru sudah, harapan kami nanti elemen sekolah ada orang tua siswa dan itu bisa menyupport, mendukung putra putrinya. Memang harapan kami ke depan itu anak-anak betul-betul melakukan dan mengalami. Mudah-mudahan itu. Ini kalau yang terjadi dan anak nanti mungkin harapan kami juga gitu antar sekolah tidak sama, Mbak. Itu antara saya sampaikan ke teman-teman pendidikan itu yang indah itu memang modelnya tidak sama, targetnya harus sama. Soalnya Pak, terakhir Pak, pertanyaan paling krusial. Sido 10 November dilakoni kayak ini. Insya Allah lah, kan ini pas hari besar, tapi kemarin ada yang tanya, Cak, Pak, ya apa? Ya memang sempurna itu sulit, tapi kalau kita tidak memulai kapan, soalnya timing waktu ini saya hitung kan jam efektif semester ganjil kan sudah selesai. Lah untuk tinggal asesmen tadi bagi raport. Lah harapan kami kalau memulai 10 November pas hari guru, hari PGRI, hari pahlawan, ini momentum yang nampaknya nanti ke depan itu pas semester genep ini sudah 2 bulan kan. Ini mudah-mudahan nanti yang terbaik untuk anak-anak kita Kota Surabaya. Emang wis dina iki tuntas kan ada bahas kok ngene kok masyarakat rungokno. Pendidikan aja nang guru tok, awakmu ya bertanggung jawab. Awakmu bisa, ya aku juga iki juga. Ya wis lah pamit ya, Cak ya. Matur suwun. Nggih, matur nuwun. Abang Suara juga matur nuwun lho. Suara, Kikis, Mas Robert, Mas Mentul, Mas Dodot. Pemirsa juga terima kasih untuk kebersamaan Anda, terima kasih juga untuk Anda yang bergabung. Semoga apa yang kita obrolkan pada malam hari ini bisa membawa dampak yang positif untuk pendidikan yang ada di Surabaya dan juga Indonesia. Amin. Saya Karissa pamit. Saya Pulung Nyantara pamit, sampai jumpa.